Hari ini kita akan mempelajari tentang landasan dan identitas religius, pengembangan pribadi konselor. Dalam hal ini berperilaku membantu berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Di sini saya mengutip kutipan dari seorang tokoh yang terkenal, yaitu Bapak Bung Karno, tentang sila kelima Pancasila. Beliau mengatakan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berbudaya, yakni tidak ada egoisme agama. Kutipan ini dapat diartikan bahwa Indonesia adalah negara religius atau negara beragama yang menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, identitas religius sendiri itu artinya bahwa konselor perlu memiliki identitas religius yang jelas. Nah, apalagi kita di Indonesia ini, kalau kita kaitkan dengan kutipan Bung Karno, kita di Indonesia ini wajib untuk setiap warga negaranya memiliki agama ataupun aliran kepercayaan. Nah, dampaknya ya, di kartu tanda penduduk warga negara Indonesia atau KTP, itu ada tertulis salah satu dari 6 agama, dan itu wajib. Nah, tapi sekarang ini tidak hanya salah satu dari 6 agama saja, tetapi ada tambahan. Ya, kalau tidak menganut salah satu dari 6 agama itu, bisa ditulis penganut aliran kepercayaan. Atau kalau di KTP yang saya lihat itu ditulisnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau kepercayaan saja, gitu. Ini kalau di kolom agamanya, gitu ya. Jadi, ini artinya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk menganut satu agama atau satu kepercayaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan pribadi konselor? Kita lihat di sini, landasan identitas religius dan spiritual konselor. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplementasikan bahwa konselor perlu memiliki dua hal di sini. Yang pertama, pemahaman akan nilai-nilai agama. Artinya punya pemahaman yang baik, tahu tentang nilai-nilai agama yang dianutnya, nilai-nilai dari agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, tentang komitmen. Komitmen yang kuat dalam mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli atau siswa. Jika demikian, maka konselor tidak hanya wajib untuk memiliki agama saja, tetapi juga harus tahu tentang yang pertama nilai-nilai agama, yang kedua mampu mengimplementasikan atau mampu melakukan itu, menerapkan baik di dalam kehidupan sehari-harinya maupun di dalam melaksanakan layanan, bimbingan, dan konseling. Nah, terkait dengan landasan religius ini, Prayitno dan Amti ini merupakan pakar bimbingan dan konseling yang terkenal di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ada dua hal di sini. Konselor hendaknya orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya, konselor perlu memiliki agama dan mampu melakukan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diajarkan di dalam agamanya, di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, konselor sedapat-dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah konseling. Nah, artinya di sini bahwa
konselor dapat memanfaatkan nilai-nilai agama yang dianutnya secara garis besar dalam membantu masalah konseling. Nah, secara garis besar ini maksudnya nilai agama ini juga tidak hanya diakui di agamanya saja, tetapi di agama-agama lain itu juga sama. Jadi linear ya, sama diakui juga di ajaran nilai-nilai agama yang lain gitu. Misalnya kita ambil contoh konseling yang ingin bunuh diri, ya. Ini ajaran manapun pun pastilah melarang orang untuk melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Nah, oleh karena itu, konselor dapat menggunakan nilai-nilai agama tersebut untuk menolong konseli dari keinginannya melakukan tindakan bunuh diri itu. Nah, ini tentunya penyampaian yang dilakukan oleh konseli itu dilakukan dengan menggunakan teknik atau keterampilan komunikasi konseling tertentu. Nah, sehingga tidak menimbulkan kesan si konselor menasehati atau berkhotbah atau berceramah. Nah, hal ini karena konseling itu tidak sama dengan proses pemberian nasihat. Kalau dia menggunakan teknik yang di luar teknik konseling seperti saya katakan tadi, nanti akan menimbulkan kesan menasehati, berkhotbah atau berceramah gitu. Sedangkan konseling bukan proses pemberian nasihat. Oleh karena itu diharapkan konseling menggunakan nilai-nilai ini, memasukkan nilai-nilai ini dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi tertentu di dalam proses konseling itu. Nah, kita gunakan nilai-nilai agama secara garis besar dengan cara penyampaiannya dengan menggunakan teknik-teknik atau keterampilan komunikasi di dalam konseling dengan tepat. Ada 16, kurang lebih ada 16 teknik atau keterampilan komunikasi dasar di dalam konseling. Kita bisa memanfaatkan itu untuk memasukkan nilai-nilai agama secara garis besar ini dalam proses konseling. Kalau tadi kita melihat pendapat dari pakar konseling dari dalam negeri tentang agama dan konseling, sekarang kita lihat pendapat pakar konseling dari luar negeri. Ini Frame 2003, beliau mengatakan agama sepatutnya mendapat tempat dalam praktek konseling dan psikoterapi. Nah, pemikiran ini didasarkan atas beberapa alasan. Nah, ini berdasarkan fenomena di Amerika. Frame ini merupakan pakar bimbingan dan konseling dari Amerika. Nah, di mana Amerika ini merupakan negara atau tempat lahirnya bimbingan dan konseling di seluruh dunia yang pada akhirnya nanti akan berkembang hingga saat ini ya, berkembang ke seluruh dunia. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di Amerika yang mendasari pemikirannya ini ialah ada 3 di sini. Ia mengatakan mayoritas orang Amerika meyakini adanya Tuhan. Nah, walaupun kita tahu bahwa orang Amerika itu ateis atau tidak percaya pada adanya Tuhan, tetapi faktanya sebagian besar masih percaya akan adanya Tuhan. Ini tahun 2003 ya pendapatnya ini. Lalu yang kedua, terdapat kesamaan dalam nilai dan tujuan antara konseling dengan agama. Ada nilai-nilai di dalam agama yang sama dengan nilai-nilai konseling. Ini sebagaimana sudah saya singgung sedikit pada materi sebelumnya tentang 1 buah 9 rasa. Itu berbicara tentang nilai-nilai agama. Kalau kita cari persamaannya dengan nilai-nilai konseling, maka akan kita temukan ya. Misalnya, konseling adalah layanan yang membantu seseorang agar mencapai kesejahteraan psikologis. Atau kesejahteraan psikologis itu ialah orang yang punya pikiran dan hatinya tenang, damai. Nah, di mana orang-orang yang cenderung punya masalah, cenderung hati dan pikirannya itu tidak tenang atau
tidak damai gitu ya. Dengan bantuan yang kita berikan, maka diharapkan seseorang itu bisa menjadi damai, pikiran dan hatinya atau hidupnya menjadi damai. Jika dikaitkan dengan buah roh ini, maka hal ini berbicara tentang damai sejahtera. Jadi di satu sisi menjadi konselor itu sama dengan menjadi pembawa damai karena sudah membuat orang lain menjadi damai. Ini kalau menurut ajaran agama. Nah, di sisi lain, ketika orang memiliki kedamaian dalam hidupnya, itu artinya tujuan konseling sudah tercapai. Gitu. Nah, inilah salah satu contoh dari kesamaan dalam nilai dan tujuan konseling. Lalu yang ketiga, banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa keyakinan beragama telah berkontribusi secara positif terhadap kesehatan mental. Artinya bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan beragama memiliki mental yang sehat. Ini berdasarkan hasil penelitian ya. Atau kita kaitkan dengan kekristenan, agama Kristen. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Contohnya, seorang Kristen, dia membaca firman tentang bersukacitalah senantiasa dan menjadikan firman atau ayat ini sebagai pegangan di dalam hidupnya. Orang ini ketika diperhadapkan dengan masalah, dia tidak akan langsung down atau jatuh. Dia akan berusaha untuk tetap tenang, bahkan ekstrimnya ya. Dia mampu tetap bersukacita di tengah persoalan yang dihadapinya. Nah, jadi untuk poin yang ketiga ini, faktanya demikian. Artinya ada kontribusi yang kuat antara agama dan kesehatan mental. Nah, lalu bagaimanakah perilaku konselor yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling? Nah, di sini saya ambil ada 4 contoh perilaku konselor yang menunjukkan bahwa dia orang yang beragama gitu. Menggunakan nilai-nilai agama di dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengucapkan salam sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, hal ini dilakukan apabila konselor dan konseli atau orang lain telah saling mengetahui keyakinan masing-masing. Nah, kalau belum tahu, ini tidak terlalu direkomendasi ya, gunakan sapaan yang umum saja. Lalu, pemberian layanan diawali dan diakhiri dengan doa. Yang ketiga, menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya, mengasihi, lemah lembut, sabar, suka menolong, dan berbuat baik. Kalau konselor Kristen, mampu menunjukkan 1 buah 9 rasa. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke, sekian materi kita pada hari ini dan shalom.